Halo, jumpa lagi di channel ini. Selamat datang di channel Jeff Instant Hair. Saya Jeffrey yang siap memandu Anda untuk mengembalikan rambut di atas kepala Anda kembali. Oke, untuk video ini saya buat mengenai tutorial pemasangan tope yang menggunakan bahan non lace atau non jaring. Jadi dia bahannya hanya terdiri dari jaring di tengah dan lingkarannya ujung ke ujung itu semua plastik PU. Contohnya seperti ini ya. Ini bagian depan. Ini tengah berlubang untuk ventilasi, untuk keluar masuk udara. Dan bagian samping, tengah, kanan, kiri, belakang itu terbuat dari plastik semua. Nah, ini desain tope seperti ini didesain untuk orang-orang yang pengen memakai tope tapi tidak terlalu repot dalam memasang, dalam merawat, dalam membersihkan. Hanya memang ada kelemahannya, yaitu styling rambutnya terbatas. Artinya dia harus agak poni ataupun agak mengambang depan, bagian depan tuh agak mengambang supaya hairline-nya ini tertutup dengan rambut gitu ya. Nah, contohnya seperti ini yang saya pakai ini, itu adalah hasil dari pemasangan tope di video ini. Hasilnya seperti ini. Oke. Jadi video ini dibuat sebagai gambaran teman-teman yang pengen melihat cara proses pemasangan, instalasinya sampai hasil akhirnya jadinya seperti apa untuk tope-tope yang berjenis seperti ini, begitu ya. Selamat menyaksikan video ini. Oke, sekarang kita mulai bikin pola ya. Buat pola dengan template Mika ini sesuai dengan ukuran yang sudah kita setting sebelumnya. Nah, ini ukuran Mikanya, kita tempelkan. Ini rambutnya sudah saya potong sebelumnya ya, jadi sudah beberapa hari. Sekarang aku karena mau bikin video, jadi saya potong lagi. Nah, di sini kita ambil mau dibuat berapa, 3 jari atau 4 jari untuk lebar dahi depan. Tapi perhatikan di bagian kerutan ini ya. Pastikan saat kita membuat lebar dahi depan itu kita pastikan supaya ujung tope itu tidak terkena kerutan dahi kita. Setiap orang punya kerutan dahi yang berbeda-beda. Jadi kita coba kerutin. Kalau saya kerutan dahinya hanya kecil atau pendek. Jadi saya bisa main turunin dahi sampai batas 3 masih tidak masalah. Karena kalau misalkan nanti ujung tope terkena kerutan dahi saat kita beraktivitas dan kita nggak sengaja berkerut-kerut kening kita, itu nanti lemnya mudah lepas atau ininya topenya bagian ujung mudah lepas gitu. Ini saya kerutin masih segini, di sini aman. Saya pakai 3 jari. Nah, bagian garis lurus ini sesuaikan dengan hidung ya, sesuaikan hidung. Terus garis ini satuin dengan, temukan dengan ujung rambut kiri kita. Sedangkan yang ini, garis tope atau garis template ditemukan dengan garis ujung kanan kita. Setelah itu kita cek bagian belakang
apakah sudah sesuai. Kalau sudah sesuai, baru kita bisa mulai potong. Nah, potong dengan mesin Keme ini, trimmer ini kita potong. Jadi dengan template ini sangat mudah ya. Jadi kita hanya letakkan ujung trimmer ini, detailer ini ke mika, dari ditempelkan di mika, terus tusuk, turunin, jangan sampai terlalu ini ya. Jadi kalau sudah turun udah berhenti, jangan digerakin turun lagi karena nanti akan memotong rambut asli kita gini. Nah, dengan mika ini kita akan sangat mudah memotong atau membuat garis yang akan nanti kita buat pola. Kelihatan ya. Jadi begini aja. Jadi kita tanpa melihat pun, hanya dengan feeling, merasakan pakai mika, kita bisa membuat pola. Asal kita tidak ini konsentrasi ya. Kalau pas ini, karena ini sangat riskan. Kalau kita salah, kita bisa memotong rambut asli. Oke, kita lepas. Setelah itu baru kita potong sesuai dengan garis yang kita telah bikin tadi. Jadi sama, ini tekniknya sama. Karena ini rambutnya sudah aku potong sebelumnya, mungkin nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau teman-teman mau lihat tutorial memotong rambut asli kita, membuat pola dengan menggunakan template mika, nanti bisa nonton di video di atas ini ya. Itu sama tekniknya. Ini aku hanya merepetisi aja supaya teman-teman bisa mengingat kembali ataupun lebih mudah memahami. Nah, dengan bantuan cermin 2 begini, kita akan bisa memotong rambut asli kita, membuat pola dengan rapi. Pastikan jangan terlalu, jadi ini konsentrasi ya, konsentrasi dan banyak berlatih, karena tangan kita ini harus dilatih dulu. Kanan kirinya itu harus bisa mengikuti perintah otak kita, karena kan ini kita menggunakan cermin, jadi tidak mudah untuk pemula. Jadi harus berlatih dulu, kecuali kalau dibantu teman atau partner, ya itu sangat membantu. Terus setelah itu kita pakai mesin trimmer, mesin shaver ini. Nah, kalau ini tidak berbahaya. Jadi kalau pakai mesin ini, shaver ini, tidak akan melukai, dan dia tidak akan memotong rambut yang panjang, hanya memotong rambut yang bekas potongan trimmer tadi yang hanya 1 mili. Kita lihat. Nah, ini enggak harus ya dengan menggunakan mesin ini, tapi kalau bisa menggunakan mesin ini itu lebih, lem akan lebih kuat mencengkram karena nggak kena rambut. Nah, ini kita jadi ini nggak akan memotong rambut asli yang panjang, jadi tidak berisiko, karena dia hanya memotong yang rambut kecil yang masuk ke lubang shaver. Nah, udah lumayan halus. Oke, dan sekarang kita cuci, keramas dulu, bersihkan dengan shampoo dan sabun. Bersihkan dengan shampoo rambutnya,
kotoran-kotoran yang kecil, potongan rambut yang kecil kita bisa hilangkan. Dan sabun bayi apapun mereknya kita gunakan untuk menggosok atau membersihkan bagian scalp atau bagian kulit kepala ini, karena itu bisa sabun itu bagus buat kesehatan dan sangat bersih gitu ya. Kita coba bersihkan dan nanti kita lanjut ke sesi selanjutnya. Oke, sekarang sesi membuat marking depan supaya kita nanti saat menembakkan topi itu tidak terlalu ke bawah atau tidak terlalu ke atas, pas dengan keinginan kita untuk lebarnya dahi. Saya biasa menggunakan solatip kertas seperti ini supaya memudahkan kita nanti untuk menempelkan batas garisnya itu seberapa, sesuai dengan ini batas yang kita sudah buat. Jadi saat nanti topi ditempelkan itu tidak salah, karena kalau lem sudah posisi baru kita tempelkan, topi itu sangat susah dibuka. Kalau dibuka pun bisa, tapi sakit di kulit. Oke, ini kita potong beberapa bagian. Kita bisa menggunakan marking ini, template ini untuk penanda akan seberapa kita akan buat luasnya dahi. Untuk ini, untuk saya, karena saya kerutannya tidak terlalu ke atas, saya bikin 3 jari. Saya lebih pede 3 jari. Kalau customer atau teman-teman mau bikin 4 jari, go ahead, nggak apa-apa. Yang penting customer merasa pede. The best hairline-nya itu seberapa, atau the best ini lebarnya dahi itu seberapa, silahkan adjust sendiri. Nah, kalau jaring kan kita buat semua merata ya. Kalau topi berbahan plastik depan ini kita nggak perlu merata, karena kan nanti kita nggak menggunakan lem putih atau ghost bond, hanya menggunakan double tape aja sama lem cair. Oke, kita lepas dan kita sekarang gunakan ini lem cair. Lem cair ini kita tempelkan semua melingkar dari sini sampai ke depan, karena sekali lagi kita tidak menggunakan ghost bond, jadi semua kita menggunakan lem cair dan nanti topinya menggunakan double tape. Kita buka. Nah, ini bagian depan. Ini ingat ya, jangan terlalu banyak. Yang penting polanya ada, artinya dia menyambung terus. Karena kalau terlalu banyak, nanti kalau kita sudah pakai beberapa minggu dan itu sudah lem ini sudah mencair karena meleleh karena panas, itu bersihinnya juga lebih ekstra keras. Nah, ngelem bagian ini itu juga harus ekstra hati-hati dan harus perlu latihan, karena kalau melakukan sendiri ya, karena kan ini refleks kita bisa jadi salah. Kita mau ke kanan, jari tangan kita malah lari ke kiri. Ini paling kita ambil 1 cm ya di atas rambut asli kita, ataupun 1 cm di atas garis batas solatip yang kita buat tadi. Nah, untuk bagian belakang kita bisa gunakan cermin pembantu untuk merefleksikan bagian belakang. Nah,
Kalau sudah terbiasa sama seperti saya begini, sudah sangat mudah. Nah, tapi kalau belum terbiasa, saya sarankan untuk meminta bantuan teman atau keluarga dulu, sampai nanti kita juga terus berlatih dan akhirnya kita bisa mandiri, kita nggak menggantungkan orang lain. Nah, ya jadi nggak ada yang nggak mungkin ya. Makanya saya ini, walaupun istri saya bisa bantu, saya tetap harus mencoba sendiri, berlatih mencoba sendiri sampai bisa, supaya saya bisa mandiri, tidak menggantungkan kepada istri saya. Oke. Dah. Setelah ini kita tempelkan double tape di tupenya. Oke, sambil menunggu lem cair itu kering, kita bisa sambil mengerjakan menempelin double tape di tupe. Nah, kita bisa, kalau nggak punya manekin, kepala manekin, kita bisa gunakan template ini sebagai alas untuk menempelkan double tape. Nah, kita gunakan alkohol untuk membersihkan tope dulu. Alkohol 70% udah cukup untuk membuat steril. Setelah itu kita gosok dengan kapas. Supaya steril. Juga mengangkat sisa kotoran yang masih tertinggal. Dengan alkohol ini kita bisa membuat daya rekat tope semakin kuat karena bersih. Juga membasmi kuman. Nah, sekarang kita gunakan double tape untuk menempel seluruh bagian area tupe. Nah, sekali lagi, cara yang saya gunakan ini adalah cara pemakaian double tape yang full. Artinya teman-teman bisa memodifikasi sendiri, mau menggunakan double tape selebar apa. Nah, misalkan ini aku kan, ini lebarnya kan 2,54 cm. Nah, kalau mau teman-teman mau irit, kita potongnya bukan seperti bukan potong begini ya, tapi motongnya lebih pendek, kecil. Nah, setelah itu penempelannya kita tidurkan sini. Kalau misalkan kita full kan begini ya, ini 2,54 cm. Jadi kalau kita mau irit tenaga, karena mungkin aktivitas kita nggak terlalu ekstrim dan kita nggak pengen terlalu banyak menggunakan double tape, kita potong misalkan segini. Nah, ini tempel begini, ditidurin begini, terus lanjut mau berputar. Nanti kan berarti kan jadinya lebih irit. Cuman karena ini saya ilustrasikan dengan penempelan full, saya menempelkannya ya full, lebar 2,54 cm. Karena karena ini saya pakai sendiri dan aktivitas saya juga banyak berkeringat, kulit kepala saya juga mudah berkeringat. Jadi saya biasa menggunakan full supaya lebih kuat untuk aktivitas, untuk mensupport aktivitas sehari-hari saya juga
bisa bertahan semaksimal mungkin lah itu. Kita potong. Nah kalau ini bisa aja dibikin berjarak ya, nggak nyambung begini tapi berjarak ini, terus nanti dikasih jarak-jarak, jadi itu akan juga bisa jadi metode yang bisa membuat irit double tip, tapi ya kekuatannya otomatis tidak maksimal dan cara membukanya pun juga lebih sulit, karena kan kalau sudah numpuk begini kita membuka satu sama lain potongan double tip ini akan lebih mudah. Nah ini di ujung-ujungnya kita tempel semua. Kalau bagian belakang karena lengkungannya tajam, jadi kita bisa potong lebih kecil. Lanjut. Nah, double tape ini kembali di pasaran banyak yang palsu ya, artinya nggak semua double tape yang dipakai atau nggak semua double tape itu bisa dipakai untuk menempelkan atau untuk digunakan di tope, karena double tape yang digunakan untuk tope seperti ini itu harus double tape yang tahan dengan minyak, tahan dengan keringat, tahan dengan air. Nah, saya membuat tutorial ini supaya ya teman-teman lebih mudah melakukannya sendiri di rumah jika memang situasi teman-teman itu tidak memungkinkan untuk dibantu orang lain. Karena ya sejujurnya saya dulu juga mengalami kondisi atau situasi di mana saya nggak bisa mengandalkan siapapun. Saya dulu kerja dan jauh dari keluarga, ya mau nggak mau melakukan sendiri, tapi karena tidak ada yang mengajari jadi ya trial and error. Nah itu kalau trial and error itu membuat kesalahan lebih banyak. Kalau kesalahan lebih banyak artinya kan pasti akan membuat berdampak pada ini, pada topenya jadi cepat rusak karena salah handling, salah perawatan, salah melakukan pemasangan, banyak faktor. Jadi kalau teman-teman juga tanya seberapa tahan tope yang kita pakai, seberapa awet, itu juga bergantung pada seberapa pintar kita melakukan perawatan. Perawatan itu termasuk pemasangan lem, pemasangan double tape supaya nggak salah. Oke, ini tadi ya, kalau sisa lem masih ada di sini tertempel, itu pasti kalau kita memotong double tape yang asli ya, itu pasti nanti lemnya akan beberapa akan nempel di gunting dan itu membuat gunting jadi susah digerakkan. Nah itu bisa pakai minyak singer seperti ini, minyak jahit, kita tuangkan di sini dan kita gosok dengan gunting yang lain untuk ngasah sampai sisa lemnya hilang. Oke, nah kalau setelah hilang, sudah hilang, baru digosok dengan kapas untuk menyerap minyaknya, membersihkan minyaknya, supaya nanti saat kita gunakan sekali selanjutnya itu minyaknya nggak akan membanjiri double tape nya.
Oke, sekarang waktunya membuka double tip. Membuka double tip dari tadi awal kita memasang ya. Pertama kita pasang di sini. Nah, ini kita buka. Nah, kalau menyambung ditumpuk, pemasangannya menumpuk, itu enaknya saat kita membuka kita tinggal tempel, kita kupas double tip berikutnya, kita tempel lagi, jadi lebih mudah dan lebih cepat. Nah, jadi tope seperti ini yang berbahan double tip yang berbahan plastik PU memutar, ini keunggulannya ya seperti ini, ngelemnya hanya pakai 2 lem saja, double tip sama perekat lem cair, tidak menggunakan lem putih. Jadi ya satu lebih praktis ya, lebih cepat. Kalau lem putih kan kita harus ada tahap-tahap lanjutan. Setelah mengupas nanti kita tempel, setelah tempel nanti kita baru lakukan pengeleman di bagian depan. Nah, ini praktis, hanya saja dia juga punya keterbatasan. Kalau customer yang pengen styling mundur ke atas, ke belakang, yang expose bagian hairline supaya terlihat sangat natural, ya itu pakai ini juga nggak bisa, karena ini kan depannya kan plastik. Kalau disisir ke belakang frontal, terekspos hairline-nya pasti akan nggak natural, karena kan garisnya lurus. Kalau jaring kan dia garisnya kan nggak beraturan, sama seperti folikel, harusnya kan seperti itu. Hanya kan ya ada kelebihannya, ada kekurangannya, tergantung situasi customer masing-masing, disesuaikan. Kalau orang yang nggak punya waktu banyak untuk merawat atau memasang tope, ya saya sarankan pakai yang seperti ini. Stylingnya juga nggak pengen macam-macam, yang penting kelihatan rambutnya oke, nggak harus styling ke belakang. Nah, itu bisa pakai ini. Itu selesai kita lakukan pemasangan. Lem sudah kering, lem cair itu cukup, sebenarnya 5 menit aja cukup. Yang penting dia sudah ditunggu sampai 5 menit, dia sudah akan lengket. Sekarang ini sudah ada double tape, kita sekarang tinggal tempel sesuai dengan bagian depan ini, tempel di atas persis ini pembatas solatip kertasnya. Ini kita pegang kanan dan kiri bagian ujung, kanan kiri kita di jempol ya, letakkan jempol di kanan kiri, bagian ujung ini kita paskan di tengah. Nah, sorry, kalau misalkan ini kan kalau kita begini ya, itu kan kadang kita nggak bisa kelihatan, ini kalau dibercemin pun nggak bisa kelihatan ujung plastiknya. Nah, caranya adalah dengan kita menggunakan jepit. Nah, seperti ini, kita jepit bagian ujungnya. Supaya sedikit terangkat. Disisir sedikit. Setelah itu kita jepit. Nah, dengan ini otomatis kita bisa sangat sangat mudah melihat ujungnya. Ini kita tempelkan. Kalau sudah dijepit kan kita bisa kelihatan nih plastiknya, ujungnya di mana. Nah, kita tinggal tempel begini. Nah, set. Oke, sudah. Sekarang kita pelan-pelan, kalau depan sudah tertempel, kita raba jempol kita, pastikan
kita sudah di track yang benar. Kalau nggak pas, bisa ditarik sedikit, tarik kanan sedikit, kiri sedikit, kita pasin supaya benar-benar tope ini menempel di bagian pola. Nah, sambil ini ya, kelihatan ya, ini digulung-gulung begini, jangan terlalu buru-buru, pelan-pelan. Nah, ini set, dah. Nah, sudah tertata. Sekarang kita lepas jepitnya, juga kita lepas bagian ini selotip kertasnya, kita lepas, kita cek sudah. Oke, sudah tertutup semua, rapi. Oke, jadi sesimpel itu ya teman-teman sebetulnya. Apalagi yang tope jenis ini ya sesimpel itu. Sekarang kita gunakan handuk untuk menekan supaya lem bisa merekat dengan kuat. Nah, begini, tekan terutama bagian yang dilem, karena yang di tengah kan nggak ada lemnya, jadi nggak perlu ditekan. Yang ditekan adalah bagian ringnya, depan, samping, belakang, tekan. Nah, sudah jadi. Ini sudah sangat kuat dan enaknya ya udah begini, kita nggak perlu pakai lem putih, nggak perlu pakai ghost bone seperti ini untuk mengelem depan. Hanya ya stylingnya paling aman seperti ini, poni, ataupun karena kalau disisir, kalau ditarik ke atas begini, ditarik ke belakang, nah ini nggak natural, hairline-nya terlalu kaku, jadi orang bisa mudah menebak ini berarti rambutnya nggak asli ini gitu. Oke, sekarang kita styling ya, bagaimana kita dengan rambut seperti ini bisa di styling apa aja. Oke, let's see, kita coba. Oke, pastikan teman-teman menggunakan sisir seperti ini, sisir anti kusut, untuk menyisir pertama kali, karena setelah kita pegang, setelah kita peras pakai handuk itu biasa rambut sudah mulai mulai kasar kan, jadi karena dia kandungan airnya sedikit. Nah, untuk itu, nah ini sudah kuat nih, dijambak udah kuat. Kita pakai hair vitamin dulu untuk melapisi rambut dengan minyak. Hair vitamin ini ya kami sudah sediakan juga di starter kit, ataupun kalau customer mau beli hair vitamin ini, itu kita bisa jual juga, atau kita memang menyediakan untuk dijual di Shopee, Tokopedia, atau mau kita kirim manual juga bisa. Ini digunakan untuk sebelum kita sisir, jadi supaya jangan posisi kering seperti ini kita sisir gitu, jangan ya, karena itu membuat rambut lebih mudah rontok. Kalau ini kan hair vitamin, dia di sini ada kandungan minyak, ada kandungan cairan-cairan yang membuat rambut itu terlapisi. Kalau mobil itu ada olinya, jadi dia gearnya itu lebih mudah bergerak, lebih licin, lebih enak gitu. Dan ini ada parfumnya juga, membuat bau aroma wangi. Dan pastikan ini dikocok dulu, karena kalau didiemin begini, minyaknya dia akan cepat naik ke atas. Jadi kocok dulu baru semprot, kocok dulu semprot, kocok dulu semprot. Jadi dia harus sering dikocok, karena minyaknya juga kalau didiemin sebentar dia langsung lari ke atas.
Oke, kita sisir pakai ini dulu. Nah, bagian samping-samping biasanya sih karena kita nempel sendiri ya, kadang-kadang masih ada rambut yang belum rilis. Jadi ya itu fungsinya sisir seperti ini, supaya dia tidak memaksa rambut itu untuk langsung terurai, tapi pelan-pelan, karena dia namanya juga sisir anti kusut. Nah, ini kalau kita rajin menggunakan ini juga, dia akan meninggalkan seperti kilau di rambut. Jadi seperti rambut itu memang nggak kering dan kelihatan sehat. Fungsinya seperti itu. Nah, ini kalau kita mau styling poni, itu seperti ini bisa. Tapi kalau mau disisir ke atas, kita coba. Nah, yang penting kita harus rambut sudah terlindungi hair vitamin dulu sebagai proteksi. Setelah itu kita kalau mau kasih pomade, minyak rambut, itu nggak apa-apa. Nah, ini sengaja rambutnya tak bikin tebal ya, nggak banyak saya kurangin, nggak banyak saya tipisin, karena memang saya mau coba styling baru. Styling rambut yang super tebal, tapi rambutnya tetap halus ya nih ya, hanya density-nya itu cukup tebal. Nah, kalau mau di styling agak poni mengambang pun, dia masih kelihatan natural. Nah, jadi nah seperti ini yang aku maksud. Jadi dia kalau frontal ke atas ya dia akan nggak cukup natural, tapi kalau disisir menyamping seperti ini masih bagus, orang nggak bisa mendeteksi gitu ya. Apalagi kalau turun seperti ini akan lebih aman gitu. Jadi sesuaikan aja kebutuhan kalian, mau jaring atau mau plastik seperti ini, karena masing-masing tope itu ada kelebihan, ada kekurangannya. Oke ya. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita coba styling ke atas dengan menggunakan pomade. Apakah masih kelihatan bagus? Kita coba ya. Oke. Kita ambil secukupnya. Nih. Oleskan di tangan, ratakan di tangan.
dan kita terutama di bagian depan, karena bagian depan kan yang akan kita gunakan untuk supaya rambut bisa terangkat. Pomade jangan terlalu yang keras ya, pakai pomade yang level power pakai pomade yang holding powernya itu paling entah maksimal 3 lah, karena kalau terlalu keras tidak bagus buat topinya, terlalu kaku. Kita coba dengan pomade seperti itu, sudah cukup mampu. Oke. Jadi ini sekali lagi ini styling yang cukup tebal dan rambutnya masih juga saya bikin panjang ya, untuk mencoba style baru seperti Elvis Presley. Kalau yang muda-muda mungkin belum tahu ya kali. Elvis Presley itu dulu artis idola zaman batu. Kalau di nggak mau ya. Itu suara istri saya. Bukannya ini lagi edit. Enggak, no editing. Jadi ini live. Nah, itu suara anak saya. Dia mau ikut bikin konten, guys. Nah, ini sesuaikan dengan styling yang mau dibuat. Oke. Nah, ya kurang lebih seperti ini saya buat styling. Saya coba lihat. Oke. Nah, final resultnya seperti ini ya. Jadi kalian bisa bedain di video saya yang lain bagian depan jaring atau ya bagian depan jaring dengan bagian depan yang plastik, itu memang pasti akan terlihat beda. Nah, kalau di frontal seperti ini saat dekat, yang bagian plastik ini
nggak terlalu natural, tapi pengerjaannya mudah, penempelannya mudah, membersihkannya juga lebih mudah. Jadi kalau di styling seperti ini ya kurang bagus. Jadi ya stylingnya tadi agak ngambang begini, diturunin. Yang penting bagian plastik itu tertutup rambut. Nah, gitu ya. Oke. Nih final resultnya. Bisa dilihat sini. Sakit. Saya mau. Sini. Bagian belakang. Gitu. Begitu video tutorial kali ini menggunakan tope yang berbahan plastik memutar dan bagian tengahnya berpori. Reviewnya silahkan kalian nilai sendiri bagaimana hasilnya dan sesuaikan juga kebutuhan styling kalian. Kalau seperti ini kan tadi ya lebih bagus dibikin poni gitu, karena hairline-nya tidak begitu natural. Terima kasih untuk kalian yang telah menyaksikan video ini. Untuk kalian yang tertarik dengan produk dari Jeff Instant Hair, silahkan kalian hubungi saja nomor WA kami di atas ini, di sebelah sini ya. Terutama di admin 1 yang fast response mengenai tope. Pengiriman kita bisa gunakan lewat toko online kami yang kami pasang di Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, atau untuk yang mau transfer langsung dan nanti kita kirim manual tanpa menggunakan marketplace juga bisa. Begitu. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video tutorial berikutnya yang akan kami buat untuk membahas tuntas mengenai tope, perawatan, pemotongan, styling, hidup dengan tope, mengatasi segala permasalahannya, mencari solusi atas segala permasalahan yang kita hadapi selama menggunakan tope. Terima kasih, sampai jumpa. Ciao.